perkembangan teknologi dan internet telah menghubungkan setiap manusia ke dalam sebuah dunia baru, yaitu dunia digital tanpa batas. Di antara manfaatnya ada memudahkan dalam berkomunikasi, bersilaturahmi, dan kemudahan mendapatkan informasi untuk media belajar dan juga bisnis. Di sisi lain, medsos juga dapat berdampak negatif bagi penggunanya. Contohnya saja seperti terorisme, kebencian, perkelahian, pornografi, dan radikalisme. Contohnya adalah hasil perantauan tim AIS Ditjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika per tanggal 15 Mei 2020. Ada 1.401 konten hoax dan disinformasi tentang COVID-19 yang beredar di masyarakat. Sedangkan dalam ujaran kebencian, data dari Media Tempo sejak tanggal 20 November 2020 bahwa salah satu media sosial terbesar tersebar dari 10.000 penayangan konten sepanjang bulan Juli sampai September 2020 terdapat 10-11 unggahan yang mengandung ujaran kebencian. Dari penjelasan di atas, dalam bermedia sosial perlu ada adab. Adab ini untuk menghindari dari dampak negatif yang merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Harapannya dengan ada bermedia sosial, semua pengguna aman dan nyaman serta lebih bermanfaat. Baik, untuk pengertian dari adab bermedia sosial itu adalah suatu sikap atau perilaku yang dikedepankan saat interaksi dengan seseorang yang ada di media sosial. Di mana adab ini secara bahasa artinya adalah kebiasaan, etika atau pola perilaku kita. Sedangkan secara istilah adab adalah kebiasaan atau aturan tingkah laku yang diwariskan satu generasi ke generasi berikutnya. Yang ketiga, dasar akli. Adapun dalil akli tentang menggunakan media sosial terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kalian tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan begitu. Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa ketika menerima sebuah informasi, termasuk dalamnya mendapatkan informasi dari media sosial, maka perlu dicek kebenaran informasi yang kalian terima. Apabila kalian mendapatkan informasi tanpa diteliti kebenarannya, seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohannya, yang akhirnya kalian akan menyesali perbuatan yang telah dilakukan. Yang keempat, ada adab menggunakan medsos. Segala sesuatu yang kita lakukan harus berdasarkan dengan niat. Sebagai contoh, apabila kita berhijrah bukan karena Allah Ta'ala, tapi karena harta maupun perempuan, maka kita akan mendapatkan dunianya saja, tidak akan mendapatkan nilai ibadah akhirat. Maka dari itu, apa kaitannya dengan medsos? Kita sebagai remaja dalam menggunakan medsos, maka kita harus menanamkan niat yang baik supaya kita mendapatkan nilai ibadah dan juga bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun orang lain. B. Memilih teman yang baik. Dari memilih teman yang baik ini adalah ketika kita bermedia sosial, pasti kita akan memiliki teman dari berbagai negara. Nah, untuk menyaring pertemanan itu kita harus memilih mana teman yang baik dan mana yang buruk. Jika teman medsos itu mengajak kita ke hal yang buruk, maka jangan diikuti. C. Meneliti fakta atau kebenaran informasi yang diterima. Pasti kita ketika bermedia sosial akan mendapatkan informasi melalui video, web, foto, dan lain-lain. Dan kemungkinan juga kita pasti memiliki keinginan untuk menyebarkan informasi yang kita dapat tersebut. Untuk mencegah hal-hal buruk terjadi, maka kita harus menyaring informasi tersebut, meneliti kebenaran informasi tersebut sebelum disebarkan lagi ke media yang lebih luas. Berita hoax itu bisa dimulai dari mengedit, merekayasa, dan memanipulasi suatu informasi. Padahal hal tersebut dilarang dalam Islam. Kita sebagai umat muslim yang baik hendaknya tidak merekayasa dan memanipulasi suatu berita seperti yang diterangkan dalam Quran surat Al-Hajj surah ke-22 ayat ke-30. Dan kita sebagai umat muslim harus berperan aktif mengajak pada kebaikan seperti memposting video-video yang positif, meluruskan informasi atau berita hoax yang beredar, dan membuat konten-konten positif. Menyampaikan informasi atau memberikan komentar sebaiknya dengan cara yang baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah An-Nahl ayat 125, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu yang hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang dapat hidup." Dalam menggunakan media sosial, hindarilah bahasa yang menyinggung atau menyakiti atau menghina orang lain. Sebagaimana yang dijelaskan oleh
Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian semua saling hasad atau iri dengki, saling menipu, saling membenci, saling acuh tak acuh, dan janganlah sebagian dari kalian menjual barang yang sudah dijual ke orang lain, sudah ditawar dan akan dibeli oleh orang lain. Jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Janganlah seorang muslim menzaliminya, jangan menipunya, dan janganlah menghinanya. Takwa adalah di sini. Rasul sambil menunjuk pada dada beliau 3 kali. Cukuplah seseorang dikatakan buruk jika ia merendahkan atau menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim bagi muslim yang lain haram darahnya, hartanya, dan harga dirinya. Bersikap bijak. Muslim yang baik tentu mereka yang bijak dalam menggunakan media sosial. Caranya dengan mengedepankan logika dan perasaan ketika berbagai nasihat yang baik ataupun status di medsos. 5. Penerapan karakter dalam adab bermedia sosial. A. Dalam berinteraksi di media sosial saling menghormati dan menghargai antar anggota grup atau netizen. Contohnya menggunakan bahasa yang sopan. B. Menghindari update status atau menghapus berita berburuk sangka, mencari kesalahan orang lain, dan menggunjing orang lain. C. Gunakan media sosial yang sehat dengan menghapus status atau informasi di grup yang bermanfaat bagi anggota. D. Apabila dalam interaksi di media sosial ada perbedaan pendapat, anggota grup harus saling menghormati. E. Tidak memproduksi dan menyebarkan berita hoaks. 6. Hikmah adab bermedia sosial. Kita dapat memperoleh 1. Terhindar dari berita hoaks, menjalin hubungan yang harmonis, dan dapat dipercaya.